Selamat datang rekan-rekan mahasiswa di pertemuan ke-9 kita. Hari ini kita akan memasuki pembahasan yang krusial dalam dunia komunikasi visual dan manajemen merek, yaitu mengenai identitas visual dan branding berbasis narasi. Dalam ekosistem media digital yang serba cepat saat ini, kemampuan untuk membangun sebuah identitas yang tidak hanya terlihat menarik secara estetika, tetapi juga memiliki kedalaman makna naratif, menjadi sangat vital. Kita juga akan mendalami konsep compressing copywriting, sebuah teknik krusial untuk menyampaikan pesan inti dengan padat, tepat, dan berdaya pikat tinggi di tengah keterbatasan ruang perhatian audiens. Menggabungkan elemen visual dengan naskah yang terstruktur secara naratif adalah kunci utama dalam membangun keterikatan emosional antara sebuah merek dengan audiensnya. Mari kita mulai eksplorasi mendalam kita untuk memahami bagaimana setiap elemen visual dan kata yang kita pilih dapat membentuk persepsi yang kuat dan tak terlupakan bagi target audiens Anda. Masuk ke bagian utama, kita akan mengupas berbagai teknik efektif dalam periklanan kreatif. Bahasan kita dimulai dengan pemahaman mendalam tentang identitas merek, di mana kita akan membedah karakteristik unik dan format dari perusahaan ternama seperti Gojek, Tokopedia, Wonderful Indonesia, hingga Kopikito. Setelah itu, fokus kita beralih pada teknik penulisan naskah iklan yang tidak hanya efektif tetapi juga memiliki daya persuasi tinggi, mencakup berbagai formula strategis yang mampu menarik perhatian audiens secara instan. Tidak berhenti di sana, kita akan membahas pentingnya integrasi elemen visual dengan ajakan bertindak atau call to action yang tepat agar kampanye digital Anda lebih konversif. Terakhir, kita akan menutup sesi ini dengan mempelajari metode A/B testing, yaitu cara sistematis untuk menguji serta mengoptimalkan performa iklan berdasarkan data real. Seluruh materi ini dirancang untuk membekali Anda dengan keterampilan praktis dalam mengelola kampanye iklan yang sukses dan terukur. Mari kita bedah sebuah studi kasus nyata sebagai contoh pembelajaran dalam membangun identitas merek yang kuat. Perhatikan kampanye ikonik dari Aqua dengan slogan legendarisnya, "Ada Aqua". Slogan singkat ini bukanlah sekadar kalimat promosi biasa, melainkan sebuah strategi jenius yang berhasil menempatkan Aqua sebagai bagian tak terpisahkan dari gaya hidup dan kebutuhan mendasar masyarakat sehari-hari. Dengan secara konsisten mengingatkan audiens tentang pentingnya hidrasi di berbagai situasi sosial, kampanye ini terbukti sangat transformatif. Hasilnya pun luar biasa, perusahaan berhasil mencatatkan peningkatan penjualan hingga 30%, melebihi target yang ditetapkan sebelumnya. Selain sukses secara finansial, kampanye ini juga memenangkan ruang di media sosial dengan tagar "Ada Aqua" yang digunakan lebih dari 450.000 kali oleh pengguna. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan narasi yang sederhana namun relevan dapat menciptakan ikatan emosional yang mendalam sekaligus memperkuat posisi merek di benak konsumen secara masif dan berkelanjutan. Selanjutnya, mari kita cermati studi kasus menarik dari Bukalapak yang menunjukkan efektivitas strategi konten dalam periklanan digital di Indonesia. Alih-alih mengandalkan influencer pihak ketiga yang berbiaya tinggi, Bukalapak memilih langkah yang sangat berani dengan menampilkan sosok CEO mereka secara langsung dalam sebuah video permintaan maaf. Pendekatan ini terasa sangat natural, otentik, dan tulus yang secara efektif mampu menyentuh sisi kemanusiaan audiens. Dampak dari strategi ini sungguh luar biasa. Video tersebut menjadi viral di berbagai platform, sekaligus berhasil menekan biaya produksi secara signifikan karena tidak memerlukan talent eksternal yang mahal. Lebih jauh lagi, langkah ini terbukti mampu memperkuat citra merek di mata publik dan secara langsung mendorong peningkatan angka penjualan. Melalui contoh ini, kita belajar bahwa kejujuran dan keberanian untuk tampil apa adanya seringkali menjadi aset pemasaran yang jauh lebih berharga daripada produksi iklan yang megah namun kurang memiliki kedekatan emosional dengan calon konsumen. Mari kita simpulkan pembahasan kita mengenai studi kasus dari Aqua dan Bukalapak yang telah kita bedah bersama. Terlihat jelas bahwa teknik copywriting yang efektif tidak harus selalu panjang, rumit, atau menggunakan istilah kompleks. Justru sebaliknya, pesan yang singkat, emosional, dan sangat relevan dengan keseharian audiens mampu menciptakan dampak besar serta resonansi kuat di pasar. Terdapat 4 poin utama yang bisa kita garis bawahi. Pertama, penggunaan kopi sederhana seperti slogan "Ada Aqua" terbukti sangat mudah diingat oleh masyarakat luas dan memicu aksi nyata. Kedua, penerapan gaya bahasa yang personal dan hangat sangat ampuh dalam membangun kepercayaan serta kedekatan emosional antara merek dengan konsumen. Ketiga, nilai keaslian dan ketulusan, seperti kampanye Bukalapak yang menampilkan sang CEO secara langsung, terbukti meningkatkan kepercayaan publik secara signifikan. Terakhir, teknik copywriting yang tepat sasaran merupakan instrumen strategis yang dapat meningkatkan angka penjualan, memperkuat identitas merek secara konsisten, serta menciptakan keterlibatan yang tinggi di berbagai media sosial. Inilah kunci kesuksesan pemasaran di era digital saat ini.